Tim share screen siapa? Nah. Oke, Vinda, Putri Ayu. Putri Ayu sama siapa? Aku nggak dengar suaramu soalnya. Muhammad Hanafi. Terus? Tiga ya? 3 apa 2? Oh iya, beneran ini sakit. Ya, lagi di rumah sakit. Oke. Berarti Put kamu SS ya, ntar dimasukin ke ini ya, ke grup. Oke, terima kasih untuk yang hadir dan tim share screen. Monggo silakan yang mau men-share PPT-ku siapa. Setelah di screenshot bisa off cam ya, biar hemat itu. Sudah ya Put ya untuk SS-nya. Oh, lah yang aku gede. Lagi pakai batik warna hitam coklat, hitam coksu. Gambarnya coksu. Belakangnya ada orang pakai baju biru lewat. Oh, Saya izin kan gitu. Oke, sudah? Oke, monggo silahkan kita buka untuk PPT-nya. Hanafi bisa off cam ya. Ini siapa yang mau buka PPT? Putri atau Hanafi? Oh, Hanafi. Oke ya. Oke, kita buka dulu. Selamat sore. Ini ada yang join. Aku lihat 19 ya, 19 peserta. Sore ini kita akan membahas ya. Nanti sambil ini yang akan menjadi goal terakhir dari mata kuliah ini di sesi UAS ya. Jadi nanti di sesi UAS kita akan mengulik pekerjaan PM. Selain itu, nanti ada tugas yang bersama yang dikumpulkan juga di minggu terakhir ya, atau nanti aku sepakati lagi deh. Untuk pura-puranya nanti kamu main atau cosplay jadi seorang, ada yang jadi PM dan anak buahnya ya, jadi tim manajemen gitu ya, untuk mendevelop sebuah project. Nanti kita sepakati juga. Tapi untuk minggu ini dan mungkin 2 kali pertemuan, kita bahas dulu tentang antara AI dan pekerjaan dari project manager. Aku tadi pagi sudah membahas ini juga dengan kelas regular. Oke, right. Nah, ini roadmap-nya hanya 2. Apakah AI menggantikan manajemen proyek? Yang poin berikutnya, manajer proyek, tugas dan lingkup kerjanya. Oke, next. Ini yang, jadi aku yang di regular itu sudah kemarin waktu minggu lalu ya, memperlihatkan kartun ini, yang kemudian di kelas itu mengartikannya macam-macam ya. Jadi dari 3 kotak isi kartun ini menceritakannya ada opini macam-macam. Nah, aku mau cerita kepadamu tentang apa yang tersurat dan tersirat ya. Di sini ada bosnya yang bawa mug nanyakan kepada orang yang bawa map. Nah, dalam asumsi yang bawa map itu mesti ngelamar gitu ya. Dia bilang, aku dengar-dengar kamu
tersertifikasi untuk project management zombie, apakah benar gitu kan. Kemudian yang orang kedua, yang si pelamar bottom-up ngomong, aku orang yang asertif, itu sifatnya. Inovatif, profesional, experience, berpengalaman, profesional, dan mempunyai inovasi di proyek dan operation management, metodologi, dan proses development. Jadi dia bilangnya dia itu berpengalaman pada proyek dan manajemen operasi dan proyek, serta untuk proses development. Terus ternyata di gambar ketiga ada orang yang ngomong, bukan orang yang ngomong, adegannya adalah yang baju hijau bawa pedang kemudian menusuk ya atau menikam gitu ya, sehingga yang baju putih itu terjungkal. Nah, ditanyakan, kelihatannya dia nggak berbahaya. Nah, tapi yang wanita berbaju hijau ngomongnya gini, I just sat through a 3 hours project review meeting. Jadi si baju hijau mengatakan, aku itu baru saja, just sat itu berarti duduk ya, untuk mendengarkan rapat, untuk mendengarkan reviewnya proyek selama 3 jam. Nah, kok dia bilang seperti ini untuk manajemen zombie. Ini yang kemarin membentuk polemik dengan banyak makna. Tapi kalau kamu mau mengambil satu hal, ini nanti kita pindah ya, Hanafi. Mas, coba kamu browsing project management zombie supaya kamu tahu. Project management zombie. What is it? Apakah itu kalau pertanyaan what is that? Cuman gampang. Apakah what is? Itu ada bawahnya yang ada merah-merah ya tadi tuh. Mendefinisikan a brilliant term zombie project. Coba ini ada Putri, kamu bisa nggak menceritakan berdasarkan yang ada di situ, yang di hijau-hijau. Yang ada di hijau-hijau, yang ada di ungu-ungu, ya Allah. Kira-kira kamu bisa mengartikan nggak? Arti bebas saja. Itu Putri ya tadi ya, namanya lupa aku. Betul ya? Bisa kamu? Rasa gini, artinya kamu tidak perlu menerjemahkan kata per kata ya, tapi at a glance atau summary-nya dah, bukan kesimpulan, keterjemahan bebas. Ya gak apa-apa, kan kamu ngawur boleh. Wong sik belajar. Ya wes, transliten. Ya.
Oke, mungkin Hanafi menambahi. Hanafi mungkin menambahi. Ya, kalau menurut saya sih sama seperti Putri, namun oleh sama. Iya. Sama-sama gedung tingkat 5 jadi tingkat 3. Iya, untuk sepemahaman saya itu project ini itu yang dinamakan project manajemen zombie. Project manajemen zombie itu yang menyerap beberapa sumber daya dalam cakupan yang sangat besar, namun tidak memberikan dampak positif atau dampak yang berarti di masa depan untuk perusahaannya. Oke, berarti dari beberapa yang ini kan dari Harvard Business ya, silang. Dari Harvard Business Review artikel. Kalau term itu berarti kan kata, jadi zombie project itu menerangkan bahwa perkatanya ya, tadi dari Putri, for any number of reasons fail to fulfill their promise and yet keep shuffling along, sucking up resources without any real hope of having a meaningful impact on the company strategy or revenue project. Kalau kita kemudian lanjut ke bawahnya, ya kan, ini beberapanya absorb kita ya. There has been numerous studies that the average presence was investment within portfolio of project due to project not delivering their promise benefit is between 10-70%. Kalau seperti ini, sementara kita sudah menyepakati kalau proyek itu ada start, ya, oke ya, kemudian stop, maka yang disebutkan ini adalah proyek yang tidak pernah memiliki ending, atau tidak pernah berhenti, atau tidak pernah selesai, atau tidak pernah mati. Proyeknya ono terus, atau proyeknya hidup terus. Karena itu diberi kode zombie. Zombie itu kan yang tidak bisa mati ya. Oke ya, zombie kan tidak bisa mati. Tapi kan jelek gitu loh. Jelek, ngentek-ngenteki, apa, kalau ketemu yang orang yang lain yang masih hidup, ketemu zombie udah di zombie. Karena mereka tuh banyak mengambil jatah ya. Jadi umpamanya ada project zombie itu akhirnya pada satu perusahaan tuh mengambil jatah milik project lain, maka project lain kan akhirnya jadi zombie juga karena nggak terpenuhi kebutuhan budgetingnya gara-gara keserap, ya, absorb tadi ya, menyerap, terserap. Jadi katakannya itu bukan mengambil lagi ya, bukan take, bukan gitu, tapi absorb. Jadi absorb itu berarti perbuatan yang ngentek-ngenteki gitu ya, istilahnya menghabiskan banyak hal tapi nggak memberikan keuntungan. Nah ini sehingga ketika kita melihat seperti itu, kita akan menghindari orang yang memiliki potensi membuat sebuah proses itu menjadi zombie gitu ya. Di sini dicontohkan in 2018 tadi The Project Management Institute estimate bahwa organisasi worldwide memboroskan atau menyanyiakan kira-kira duit 97 dolar million dan setiap 1 billion dollar spend. Jadi kalau pembelajarannya tuh billion apa ya? Billion itu triliun. Setiap 1 triliun ada 597 miliar. Lah separuh nelaan. Nah, ini yang kemudian bisa diestimasi which
while a study from primary research organization studies group found that only 29% saja. Jadi kalau punya duit 1.000 gitu ya, yang selesai itu cuma 290 saja. Yang selesai dengan husnul khotimah, yang lainnya enggak gitu. Ini cerita tentang zombie project yang kemudian menghabiskan atau ngentek-ngenteki dana di dalam perusahaan karena dia menyerap semuanya. Oke, kembali ke PowerPoint, Hanafi. Nah, slide berikutnya setelah itu ya, ada ulasan dari Harvard tadi ya, yang keluar tanggal 2 Februari 2002 yang mengatakan penerapan AI dan inovasi teknologi lainnya pada manajemen proyek dapat meningkatkan rasio keberhasilan proyek sebesar 25% saja. Hal ini setara dengan nilai dan manfaat triliunan dolar. Jadi walaupun 25% itu setara dengan nilai dan manfaat triliunan dolar bagi organisasi, masyarakat, dan individu. Nah, kita bahas ini dulu ya. Ketika kita melihat cerita ini, aku sudah memberikan linknya. Coba Hanafi linknya yang atas itu. Antonio Nieto Rodriguez dan Ricardo Viana Vargas. Terserah kamu mau ambil yang mana. Ini juga ada di bawah loh kalau mau tuh. Di bawah tuh direferensi. Tapi tak taruh situ juga. Oke. Oke. Kayaknya sudah aku bawah itu sudah ada referensi, tapi embuh yo. Yang referensiku tadi kayaknya sudah ada deh. Bawah. Nah, itu coba kamu lihat. Nah, itu yang nomor 2 itu. Bener ya? Itu nomor 2 itu. Kayaknya mendingan itu deh. Langsung kayak ini. Podo. Linknya podo. Nah, di sini ada salah satu ulasan ya yang keluar di tahun kemarin 23. Nah, coba ke bawah kita mempelajari summary aja. Summary pun dure Mas, summary. Nah, ini loh tulisannya summary ya. Only 20% of process today are complete successful. Jadi 35% ya. Hanya 35% dari proyek hari ini yang benar-benar selesai. Satu hal yang bikin disappointing itu adalah low level of maturity technology available for project management. Jadi yang menyebabkan nggak sukses itu adalah teknologi yang tersedia itu masih belum matang gitu ya. Nah, ini tentang perubahan. Jadi kalau orang tuh ngomong untuk hal-hal yang sekarang setelah era COVID, kita sebut new normal, itu semua tentang perubahan. This is about the two things. Ada researcher, ada peneliti, ada startup, dan innovating organization. Jadi ada 3 komponen ya, ada peneliti, startup itu ya kamu tahu startup itu, kemudian organisasi yang menemukan sesuatu, mulai menggunakan AI, machine learning, dan teknologi lanjut lainnya
untuk mengatur proyek atau untuk project management. Dan diperkirakan pada 2030 penggunaan hal-hal di atas itu menjadi utama. Ya. Kemudian ada kata-kata lagi, teknologi akan soon improve memperbaiki project selection, berarti pemilihan project, dan prioritization, penentuan prioritas. Kemudian memonitor progres, kemudian mempercepat reporting, dan memberikan atau memfasilitasi testing. Jadi besok itu yang melakukan seleksi proyek perbaikan ya, kemudian menentukan prioritas, kemudian melihat kemajuannya, kemudian melaporkan dan menguji, itu bukan lagi orang, tetapi teknologi yang melakukan. Nah, project manager, jadi kalau project manager itu berarti orangnya ya, Pak manajernya proyek itu akan dibantu oleh virtual project assistant. Jadi yang sekarang lagi musim namanya virtual assistant, digunakan untuk ngewangi urusan project. Ya Mbak Mimin lah istilahnya. Yang akan memiliki role itu peraturan-peraturan ya. Peraturan yang lebih fokus pada pembimbingan. Coaching itu membimbing atau ngajarin. Dan stakeholder management. Stakeholder management itu pemegang manajemen. Daripada untuk urusan administrasi dan kerjaan-kerjaan manual. Jadi si project manager itu nanti akan lebih memfokuskan pekerjaannya itu pada coaching. Coaching itu berarti memandu atau melakukan, dia jadi coach ya, dan mengatur stakeholder. Stakeholder itu berarti yang dikenai pekerjaan, yang mesenin project milik siapa gitu ya, yang punya project itu, daripada ngurusi admin dan pekerjaan-pekerjaan rutinnya. Jadi admin dan manual task-nya itu dibantu oleh virtual project assistant. Itu ya ceritanya. Jadi ini singkatannya. Di sini ada cerita autor, penulis menunjukkan bagaimana organisasi yang akan di RIP itu ya, yang akan di apa ya bahasa Indonesianya, dikenakan objek itu ya, mempunyai keuntungan dengan cara gathering and cleaning project data, mengumpulkan dan membersihkan data milik proyek, menyiapkan orang-orangnya, dan dedikasi untuk sumber-sumber penting yang digunakan untuk memberikan atau ngedrive itu mempercepat perubahan. Kita kembali ke PPT. Itu ceritanya. Sehingga yang akan memberikan benefit itu ketika kita mendapatkan bantuan dari teknologi dan AI sebagai alat bantu. Nah, diklaim meningkatkan walaupun 25% saja, tetapi nilainya mempunyai nilai manfaat itu triliunan dolar bagi organisasi, masyarakat, dan individu. Tadi aku memang diskusi yang panjang tadi habis duhur itu tentang bagaimana
kok bisa sekarang ini kita bagi menjadi kata-kata organisasi, masyarakat, dan individu. Tadi aku bercerita tentang ini. Today hari ini. Karena A itu berlakunya ya akhir-akhir ini kan. Nah, organisasi itu berarti kita ngomong komunitas yang sepaham dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita. Bolehlah kamu bilang satu circle denganmu. Kemudian masyarakat itu adalah tempat di mana variabel atau bermacam-macam organisasi itu berada, sehingga mempunyai dinamika. Sedangkan individu itu adalah bagian dari organisasi, karena setiap orang itu kan mesti masuk dalam itu ya. Dan dalam konteks organisasi itu ada yang organisasi yang resmi, ada yang organisasi itu nggak resmi ikatannya. Kalau organisasi itu nggak resmi ikatannya berarti kayak bolowan geng seperti itu. Nah, di sini kalian harus ingat, ternyata bantuan nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah AI aja, inovasi teknologi itu ya, ternyata memiliki impact atau pengaruh yang besar bagi satu komunitas tertentu. Dan ini kita buktikan hanya dengan mempelajari, ini hanya ya, dengan mempelajari umpamanya proyek pembuatan marketplace gitu toh. Aku nggak ngomong Shopee, nggak ngomong Bukalapak, nggak ngomong Topet ya, karena itu semua adalah marketplace. Mereka yang buka marketplace ini, pada awalnya kan mesti memiliki keinginan untuk membuat marketplace ini kan ada istilahnya kapan mulai, kapan berakhir, ya. Proyek kan, proyek itu ada timeline-nya. Mulainya kapan, berakhirnya kapan. Nah, ketika berakhir, contoh aja Shopee ya, ketika berakhir, maka aplikasinya ditaruh di masyarakat, diimplementasikan di masyarakat, dan ini pada awalnya digunakan untuk hanya ya berdagang saja, ada penjual, ada pembeli. Itu Shopee. Nah, karena Shopee itu pengen impact-nya tinggi, maka dia memberikan something untuk orang-orang yang memang mempunyai hobi atau suka ngumpet-ngumpet di situ, mulai dari diskonan, kemudian ada game-game gitu ya. Kalau yang seneng-seneng ikut kayak gitu kan ada seperti itu. Dan ternyata itu menjadi pengikat. Makin ke sini ada yang kita sebut sebagai afiliator atau affiliate Shopee. Kemudian ada yang menjadi konten kreator ya dari barang-barang yang dijual di Shopee. Konten kreatornya kemudian masuk ke ranah media sosial, itu berarti masuk ke masyarakat. Sementara konten kreator itu bisa berpulang pada individu, artinya masing-masing orang bisa menjadi konten kreator, di mana konten kreator itu menjual sesuatu ke masyarakat, di mana yang dijual itu bisa saja adalah part dari circle yang menginginkan untuk di-endorse, jadi organisasi tertentu gitu ya. Nah, ketika kalian menghitung keberhasilan semacam ini ya. Jadi ketika kita pernah melihat karena sekarang sudah nggak ada, mergernya antara Tokopedia dan GoPay gitu ya. Jadi Togo itu diharapkan pada saat itu meningkatkan dengan spektakuler penetrasi pasar. Tapi ternyata ekspektasi itu, proyek itu kemudian segera apa kalau aku bilang? Setelah jadi malah punah, gitu ya. Adakah yang tahu tentang cerita itu? Adakah yang tahu tentang cerita itu? Hanafi, kalau gitu kita mempelajari, kamu pindah merger Tokopedia dan apa aku mau?
merger ya, Tokopedia dan GoPay. Cerita apa histori dari Togo no, ya apa caranya golek wis. Aku nah, itu sudah terus kapan aku matine kapan? 12 Mei 2000 Pak ceritanya. Menilik Dekakron, waduh. Dari Unicron jadi Dekakron. Yaitu Gojek dan Tokopedia. Oke, sekarang kita lihat project ini ya. Ini kan termasuk project yang melakukan penggabungan. Ini ya project ini namanya. Project merger. Oke, aku open membuka ini ya, opini. Silahkan kalian yang mau memberikan apa namanya? Komen. Tak catat karena tadi ada Putri, kemudian ada Hanafi. Sekarang aku mengopen untuk selain dari keduanya. Ada yang mau memberikan komennya? Silahkan. Gimana? Siapa yang mau memberikan opininya? Mungkin saya boleh. Who are you? Fudia. Oh, Fudia. Saya tak catat. Kontributor. Fudia. Oke, Fudia. Ya, menurut saya merger antara GoPay dengan Tokopedia ini juga cukup menguntungkan bagi konsumennya, Bu ya, karena dari konsumen itu sendiri tuh tidak perlu banyak-banyak e-wallet gitu loh Bu untuk misalnya mau pakai misalnya dari konsumen itu pengguna Gojek dan juga Tokopedia itu hanya cukup top up di GoPay aja, karena saya juga pengguna Gojek dan juga Tokopedia itu sangat menguntungkan bagi saya karena tidak perlu banyak top up di wallet gitu. Dan juga di Tokopedia juga bisa memanfaatkan koin-koin yang ada di GoPay itu tersebut. Gitu sih Bu. Nah, ini
Seurep apa ora, Budia, ketika kamu baca ini? Artinya apakah sekarang masih hidup? Kalau kemarin saya baru bulan ini kayaknya, saya masih check out di Tokopedia itu masih bisa pakai itu Bu, GoPay Coin dan juga Bisa. Oh GoPay, gitu. iya masih bisa. Masih bisa ya, alhamdulillah berarti. Dan juga cashbacknya juga kadang dari Tokopedia juga ini menawarkan cashback untuk GoPay Coin-nya sendiri. Oke, berarti project ini berhasil memberikan benefit ya. Ikut golek ono Hanafi. Apakah GoTo carane takon ya apa? Apa kabar GoTo hari ini? Coba sih iso apa gak? Aku pengen tahu apakah GoTo itu berhenti apa gak ngono lho maksudnya. Ya apa pertanyaannya? Si enek. Oh, si enek. GoTo. Ono nggak informasi lain Hanafi tentang kondisi apakah GoTo sudah bercerai? Menulis kata-katanya apa maneh? Saya mendapatkan ini. Apa itu? Hanafi. Iya. Ya Hanafi. Datanya ada enggak? Informasinya itu saham dari GoTo mulai menguat per 2020. Oh, malah menguat sahamnya. Iya. Oke, berarti masih join ya, masih merger ya. Sukses berarti proyeknya. Oke, kita kembali ke milik kita, kembali ke PPT kita. Oke, ternyata cita-cita itu menjadi benefit ya, sukses. Oke, slide berikutnya, nomor berikutnya. Nah, di sini ada penelitian bahwa di tahun 2030 akan ada kondisi di mana nggak laku ya orang, karena 80% tugas manajemen proyek akan dijalankan oleh AI, didukung oleh big data dengan machine learning. Nah, ini ada bukunya, coba kamu ceklik yang biru-biru itu. Oh, ini bukunya ya. Artificial Intelligence within the pages of a being. To use, purchase, and implement AI tool for project management. Understand difference between automating a task, charging. Kayaknya aku di bawah punya deh. Coba ada nggak yang bisa kamu ceklik di punya aku itu loh, yang di mana? Referensi.
Embuh sing ndi iki? Cobaan sing nomor 1 be. Apa? Oh iya publication ya. Oh iya, heeh. Oh pancet podo. Durung, Ding. Oh bukan. Oh ini. Are you ready? Are you ready? Bukune piro iku lembarane? Akeh ta? Oh enggak. Ya. Jadi ini ceritanya di buku ya. Tapi ini kayaknya juga saya ambil beberapanya supaya gampang membacanya. Ini sumbernya. Oke, kita balik lagi ke situ dulu, ini sudah ada kan? Kita balik lagi ke ke bagian ke bawah lagi. Satu next slide ya. Nah, di sini kita membahas aspek yang akan terdisrupsi. Kira-kira kalian paham nggak? Terdisrupsi itu artinya apa? Aku pengen feed dari yang lainnya. Siapa yang bisa menjawab kata-kata terdisrupsi? Izin menjawab, Bu. Oke. Agak ketok iki soalnya sapa iki? Megalita, Bu. Oke, Megalita. Saya tak catet. Nah, untuk pengertian disrupsi sendiri, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disrupsi adalah suatu hal yang tercabut dari akarnya. Nah, secara harfiahnya dapat dikatakan bahwa disrupsi merupakan suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem yang baru. Nah, kalau misalnya berdasarkan fenomena saat ini ya Bu, banyaknya itu disrupsi teknologi gitu Bu. Soalnya kan semakin tahun teknologi ini semakin berkembang. Contohnya adanya AI kayak gitu Bu. Ya. Singkat kata, ketika ada namanya disrupsi, akan terjadi perubahan besar-besaran. Artinya seperti membalik 180 derajat gitu ya. Cerita yang terjadi ketika ada proyek yang dibantu AI. Apabila semula satu proyek butuh satu project manager, maka ketika tergantikan dengan AI, satu project manager bisa mengurusi lebih dari satu proyek, mungkin 2 atau 3 proyek. Ya karena apa? Ya karena dia nggak jadi repot gitu loh. Gimana menurut yang lainnya gimana? Oke ya, ada komen lain selain Megalita? Oke. Nah, ternyata apa saja yang akan terdisrupsi? Di sini yang pertama adalah yang semula
ngurusi seleksi dan prioritas itu orang sekarang nggak perlu. Sudah bisa dilihat proyek mana yang memberikan nilai yang istilahnya keuntungan yang besar gitu ya bagi sebuah organisasi. Taruh kata organisasi perusahaan. Mengapa? Karena dengan data-data yang tersedia, yang sudah dimasukkan, maka mesin learning bisa membuat pola. Membuat pola yang ternyata bisa jauh melebihi akurasi manusia ya, dalam membuat prediksi. Nah, ini semuanya berbasiskan kata-kata prediksi. Ya apa? Nah, di sini disebutkan bahwa apa yang akan dihasilkan oleh mesin learning, dia akan mengidentifikasi lebih cepat proyek-proyek yang siap diluncurkan. Mengidentifikasi. Kemudian memilih proyek yang mempunyai peluang lebih tinggi. Ketiga, mengetahui keseimbangan pada portfolio proyek dan memiliki gambaran resiko. Bisa menggambarkan resiko. Itu yang kemudian membuat namanya PM itu enggak perlu banyak-banyak pembantunya. Bahkan PM itu sak geng PM iso nggarap beberapa bisa-bisa. Karena saking teknologi itu sangat membantu sekali. Yang kedua apa yang kedua? Bagian kedua, next slide Hanafi. Dengan bantuan teknologi dan AI itu bisa mendukung kantor manajemen proyek. Ya iyalah, hal ini jelas. Startup analisis data. Oh, sekarang sudah memang analisis data itu sudah ada startupnya sendiri ya. Dan otomatisasi kini membantu organisasi atau perusahaan menyederhanakan dan mengoptimalkan peran kantor manajemen proyek atau project management office. Kasus yang paling terkenal adalah penggunaan teknologi terkini oleh Presiden Emmanuel Macron. Ini kalau Macron itu orang Perancis ya. Untuk menjaga informasi terkini tentang setiap proyek sektor publik Perancis. Alat-alat cerdas baru ini secara radikal mengubah cara PMO beroperasi dan bekerja. Dengan cara memantau kemajuan proyek lebih baik. Jadi sekarang memantaunya sudah pakai AI, tidak perlu orang lagi. Kemudian mampu mengantisipasi potensi masalah dan mengatasi beberapa masalah sederhana secara otomatis. Jadi tidak usah lagi ribet gimana caranya gitu ya, karena sudah ada database. Kalau begini maka solusinya ini, kalau begitu solusinya itu. Auto gara-gara ada mesin learning sama apa tadi itu big data ya. Kemudian ada persiapan otomatis dan distribusi laporan proyek dan pengumpulan feedbacknya. Langsung ini ya. Memilih metodologi manajemen proyek terbaik untuk setiap proyek. Dia bisa nyocokin, nge-matchkan. Pemantauan kepatuhan terhadap proses dan kebijakan. Jadi timeline-nya dipatuhi atau tidak, ini seperti itu.
ternyata nggak perlu pakai orang. Lah ini masalah buat kita ya ini ya akhirnya. The next slide. Lanjutan apa yang kemudian tidak perlu dipakai orang lagi? Wes uang nggak usah kerja untuk urusan ini. Untuk mendefinisikan, merencanakan, dan melaporkan proyek yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi untuk melakukan definisi proyeknya apa. Ini proyeknya yang model seperti ini. Kalau proyek seperti ini, perencanaannya gimana? Kalau sudah di perencanaan dan kemudian dikerjakan, laporannya gimana? Ternyata tidak perlu orang, sudah dipakai menggunakan big data dan ML, jadi sendiri. Alat-alat ini dapat mengusulkan tindakan mitigasi. Mitigasi berarti pergi dari hal-hal yang bersifat bencana, menyelamatkan diri dalam waktu dekat. Mereka akan dapat menyesuaikan rencana secara otomatis untuk menghindari jenis resiko tertentu. Pendekatan serupa akan segera memfasilitasi definisi perencanaan dan pelaporan proyek. Nah, kalau latihan-latihan sekarang ini memakan waktu berulang dan sebagian besar bersifat manual, maka mesin learning pemrosesan bahasa alami dan keluaran teks biasa akan menghasilkan enak sambungannya kan? Next slide. Next slide. Setelah 3 apa? Bukan, next slide itu berarti setelah 3. 4. Nah, meningkatkan apa? Meningkatkan cakupan proyek, mengotomatiskan pengumpulan dan analisis cerita pengguna yang memakan waktu. Jadi, ternyata semua yang kita sebut sebagai teknologi dan AI itu pada intinya adalah melakukan otomatisasi dari data-data yang ada di sekitarnya. Sehingga bisa menjadikan data-data itu sebagai sebagai input untuk mengungkapkan potensi masalah seperti ambiguitas, duplikat, kelalaian, inkonsistensi, dan kompleksitas. Itu ceritanya ketika kita punya dukungan AI. Kemudian ada yang digunakan untuk penjadwalan dan menyusun rencana terperinci dan kebutuhan sumber daya. Wes, itu berarti sangar penjadwalan ya, timeline. Sulit soalnya ya, kalau umpama kita itu menjadwalkannya nggak baik, alamat bosone ku boncos, keluar duit lebih besar daripada budgeting. Kemudian ada lagi pelaporan otomatis yang tidak hanya dihasilkan dengan tenaga kerja yang lebih sedikit, namun juga akan menggantikan laporan saat ini yang seringkali berumur berminggu-minggu untuk mengerjakannya. Jadi kalau sekarang mau laporan ya sudah begitu mau laporan langsung auto ada laporannya. Itu poin ketiga ya. Poin keempat apa ini next? Nah ini yang lagi viral. Asisten virtual atau virtual asisten. Tapi untuk proyek. Isinya apa? ChatGPT, walaupun ada yang bilang ChatGPT itu sekarang enggak begini, enggak begitu, ternyata masih juga dipakai kok, karena ada yang oke gitu kan. Adakah yang sudah pernah memakai ChatGPT? Ada yang mau bilang?
Oke, buat apa, Pren? Kalau saya buat tanya-tanya, terutama buat kuliah ini. Oke, cobaan bikin paper. 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 Ya, nah di sini ChatGPT ini kalau yang dalam konteks pekerjaan ya, kalau dalam konteks pekerjaan biasanya kan menuliskan sesuatu, kemudian dia menjawab sesuatu gitu ya. Nah ternyata ini adalah salah satu metode yang banyak membantu tinimbang kamu menyewa orang. Nah ini yang kadang-kadang ternyata begitu gitu loh, maksudnya gini. Oh, kalau bisa mengoperasikan ternyata kita nggak perlu bayar gitu, bayar orang. Bayar ChatGPT yang premium aja lebih murah gitu loh. Nggak pakai baper gitu kan. Kemudian dia bisa melakukan penalaran ya, menalar dari entry data masa lalu. Jadi ketika kita punya proyek yang sejenis mungkin ya, yang kemudian mengalami cerita di akhir masanya seperti ini, maka kita bisa mereload lagi cerita itu untuk mengetahui kemungkinan resiko sekarang bagaimana. Nah, kata kuncinya menjadi kembali ke prediksi ya, karena yang namanya proyek itu kan kita amati di depan, di awal, sebelum melakukan. Dan kita mempunyai prediksi nanti pada waktu kesekian kita harus begini, supaya hasilnya begini. Waktu kesekian lagi begitu, supaya hasilnya begitu, gitu kan? Nah, ini berarti bantuan ChatGPT ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kalau kita sekarang ini menaruh model seperti ini dalam pekerjaan kita. Kalau kamu sekarang melakukan ABCD, ntar 6 bulan lagi hasilnya apa gitu kan. Dengan segala macam input yang kita berikan. Nah ini sangat menunjang supaya kita bisa memperkirakan resiko-resiko yang mungkin akan timbul karena pilihan kita tentang sesuatu. Itu rasanya seperti itu. Han, hilang Han. Diana Wina. Next ya, kita habis sampai 6. Nah ini pengujian sistem dan perangkat lunak tingkat lanjut. Ini kalau memang proyeknya menggunakan perangkat lunak. Tapi apakah, taruh kata ya, di Surabaya itu kan ada aplikasi Sayang Warga gitu ya. Pasti ini proyeknya punya Pemkot gitu kan. Jadi Pemkot membuat aplikasi Sayang Warga untuk mengantisipasi proses administrasi yang bulat dan ruwet di sisi end user. Jadi sekarang kalau kamu pengen mendaftarkan apa saja, yang saya pernah lakukan itu ya, ngurusi kakak, mari ngono ngurusi kartu anak gitu ya, ngurusi lahiran gitu ya. Lahiran kok jenenge, akte lahir, uang pindah itu pakai itu bisa pakai Sayang Warga itu. Kemarin disosialisasikan. Kemarin tuh kapan, maksudnya kemarin di awal tahun ya, disosialisasikan lagi oleh perangkat desa yang memberikan memberikan pressure kepada masyarakat agar make. Nah, kalau pengalamanku pribadi, pengalamanku ya, aku itu sama dengan Bu Oki, aku itu pada saat kemarin mencari surat domisili. Nah, ceritanya begini, ini ya mau dibilang lucu ya lucu, dibilang apa istilahnya, ironi gitu ya.
karena aku itu punya PT, aku setiap tahun harus menyertakan surat domisili untuk urusan eksistensi PT-ku di dinas perdagangan yang kantornya atau pendaftaran yang begitu-begitu tuh di belakangnya Samsat tuh lumayan. Butuhnya surat domisili, ceritanya ngono. Nah, terus datanglah aku ke lurahan, kebetulan rumahku yang tercatat tuh aku masih ikut mertuaku ya, walaupun posisi aku ini ketika saat ini sudah dikeputih. Jadi waktu aku awal menikah itu semua ikut alamat mertuaku di Rungkut. Akhirnya aku gak pindah KTP karena males kan, biasa. Wong cuma di Surabaya wae pindah KTP. Nah, ketika aku ke kelurahan nanya, Bu minta surat domisili dong. Mereka bilang, silahkan mengisi di aplikasi gitu ya. Permintaan itu isinya apa. Wes, download aplikasi, ngisi, lain sebagainya. Mari ngono, delok notif suwi kok gak ono perubahan. Wes, akhirnya lali kan, ditinggal. Sampai jatuh tempo akhir tahun kemarin karena sudah mau tahunnya berubah, aku harus mengejar supaya nggak kehilangan momen tahun yang kemarin gitu kan. Terus aku rasa-rasa sama Bu Ari. Kebetulan suaminya Bu Ari itu RT di tempatnya. Terus aku bilang gini, Nya, iku lo aku ngeliat surat domisili ku cek suwene. No endi, no kelurahan Kedungasem. Sek. Iku ngono surate ku mestine mlebu ning RT. Kemudian di RT itu di-approve. Di-approve ya apa saiki? Ya di-approve ku koyo awake dhewe ku lho, Bu. Nyeklik centang. Oh, ngono. Tapi sampean kudu ngerti, iku RT-ne gatek ta gak? Lek gatek ya wis mari, sampean gak diceklik-ceklik. Nah, karena aku melihat kok sudah lama kok RT kemudianku gatek ngono kan. Akhirnya aku berangkatlah ke rumah mertuaku karena rumah mertuaku sudah nggak ada isinya kan ke itu Pak RT. Tak ceritane si Pak RT ku mau. Cak, kula ngeten. Loh, teng pundi, Mbak? Nggih pun kula kintun. Wah, terus akhirnya DE buka aplikasi itu. Kamu tahu nggak apa kata Pak RT ku ya, tapi memang aku sih maklum ya, artinya aku juga nggak bisa ngeblame gitu loh, nggak bisa ngomong bahwa kok gitu sih, nggak bisa ngomong sih, karena memang kesenjangan antara yang ada di bawah dengan maunya Cak Eri sebagai wali kota. Dia bilang, wah, anu nggih Mbak, riyen iki Mbak kula padosne anak kula, akhirnya anaknya diceluk-celuk. Terus mari anaknya datang, bilangnya gini, Nduk, aku cekliken po nduk, ayah gak iso. Wah, ini berarti RT-ne ganti ning anake. Terus aku mau bilang apa gitu kan. Habis R-nya nyeklik, anaknya bilang, Bu, niki sampun kula ceklik, jenengan tenggene Bu RW, mengke tenggene Pak RW, tapi pun tenggene Pak RW ini, Pak RW ini niku nggih mboten saged nyeklik madosi mawon Bu RW. Akhirnya aku berangkatlah ke tempatnya Pak RW, tapi mencari Bu RW lah, itu Bu RW ku kan kata kunci ya supaya bisa nyeklik karena HP-nya dibawa Bu RW, ternyata Pak RW punya HP yang bawa Bu RW. Terus pokoknya koyo drama. Akhirnya aku nyari di situ kok tak goleki angel gitu ya. Kemudian ada tetangganya karena rumahnya kan deket-deket gitu. Aku tanya, madosi Bu RW. Langsung tetangganya tuh tahu. Oh anu ta, Bu ajenge ngurusi surat-surat enggih ngono. Pun kula golekne. Nah, akhirnya dicarikanlah Bu RW. Bu RW entah ke tetangga sebelah mana, akhirnya ketemu. Aku ngikutin aja. Kemudian ya seperti tadi bilang, Bu RW niki kula pun kirim teng Pak RW niku surat tapi butuh diceklik. Oh, nggih Bu, kedap. Mengeluarkan HP, ternyata Bu RW itu pinter gitu ya, dia bersosmedan gitu. Usia ya kira-kira mungkin ya seaku deh 50-an gitu. Udah selesai ceklik, terus aku kembali lagi ke kantor kelurahan. Jadi kamu tahu juga ya namanya aplikasi itu kalau yang make itu projectnya dipakai tingkat bawah serem juga. Jadi nggak iso auto juga. Aku yo kudu guyu yo apa, arepe guyu iku wedi dosa gitu ya. Kok mentertawakan orang lain yang nggak paham, tapi aku juga gemes-gemes gimana gitulah. Pokoknya hari itu aku setengah hari itu
berkeliling hanya untuk meminta orangnya klik aplikasi. Kamu bayangin aja. Balik ning kelurahan, mari ngono aku ngomong ke mbak-mbaknya yang di depan. Mbak, tadi aku sudah pergi ke ini untuk nyeklik, ke itu untuk nyeklik. Sekarang bagaimana, Mbak? Oh ya, itu nunggu Pak Sekdes, Bu. Soalnya nanti urusannya dengan Pak Sekdes. Wah, jadi aku sehari itu ya, dari pagi sampai habis zuhur itu aku nggak goal untuk cari surat domisili. Ya sudahlah, akhirnya ya begitulah ceritanya. Maksudnya tidak bisa seperti yang kau bayangkan ketika kau punya aplikasi. Itu endingnya dari proyeknya Cak Eri itu seperti itu. Ya wis lah, aku terima dengan seluruh lapang dada gitu ya, karena harus bagaimana lagi gitu loh. Lah yang menjadi RT sama RW itu orangnya ini bukan ngelokno ya memang dia nggak akan apa ya mudah untuk dibuat seperti itu gitu loh. Modelnya untuk urusan itu menjadi panjang. Ya sudah, itu akhirnya aku cuma ngebayangin gini, gimana sih kemarin Cak Eri itu untuk ketika penetrasi aplikasi warga. Nah, ya mungkin seluruh Surabaya ku sing educated ku ya mungkin 10% atau 15% ya. Lainnya enggak. Itu fakta itu. Berikutnya. Nomor 6. Oh, nomor 5 Mas An. Oh ya. Ini ada contoh jalur Elizabeth bagian dari Project Crossrail Inggris. Ini aku ingat tuh karena kenapa? WUS itu kayak gini nih, WUS itu. Coba kamu bacakan meh podo mbek WUS. Yang kompleks dengan stasiun baru, infrastruktur baru, jalur baru, dan kereta baru. Plek ambek WUS. Karena itu penting bagi setiap elemen proyek untuk melalui proses pengujian dan komisioning yang ketat untuk memastikan keamanan dan keandalan. Memerlukan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak, jelas, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan setelah tantangan awal, tim proyek mengembangkan fasilitas integrasi Crossrail. Fasilitas pengujian di luar lokasi yang sepenuhnya otomatis ini telah terbukti sangat berharga dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya, dan ketahanan sistem. Himeh podo. Nah, solusi pengujian sistem yang canggih dan otomatis untuk proyek perangkat lunak akan memungkinkan deteksi dini terhadap cacat dan proses koreksi mandiri. Jadi dalam hal ini yang diuji itu adalah integrasi antara software, kemudian crossrail-nya itu ya, jalurnya itu, plus perjalanannya. Jadi ketika terjadi integrasinya, ya keretanya, ya sign-nya, atau bagaimana itu di jalan itu kemudian memberikan tanda-tanda tentang kehadiran kereta itu, gitu kan. Plus di keretanya sendiri berarti kecepatannya, kemudian proses Pak masinisnya gitu ya, kalau kita bayangkan seperti itu. Dan itu akan mengurangi waktu dari pihak yang terkait, artinya kalau itu dicoba sama orang lama. Nah, ini ada link yang kemudian bisa kamu lihat dulu ya. Coba kamu lihat linknya ini sambil nanti bisa kita cek ya, supaya terakhir ketika kalian UAS mauku ya seperti ini, kita membuat semacam cosplay untuk PM ya. Nah, ini mirip-mirip kan? Mirip-mirip kan? Nah, ini ternyata ini ada mapnya dari rail line gitu ya. Ada mapnya, ada London map gitu ya. Di mana si kereta ini yang berada di Elizabeth Line. Jadi line-nya atau si jenenge jalur ya. Jalur itu punya nama masing-masing gitu. Nah, dia berada di Elizabeth Line. Elizabeth Line itu ternyata khusus gitu ya, melewati tempat-tempat khusus. Ini proyek terbaru yang bisa diinfokan kepada publiknya. Jadi semacam itu. Ini informasi ya. Nah, kalau kamu nanti
masuk ke sini kamu pasti akan melihat sesuatu yang menarik gitu kan. Tapi karena kita mepet, kita kembali aja ke PPT. Nah, yang terakhir nomor 6. Peran baru untuk manajer project. Karena sifat sebagian besar pekerjaan sudah dideliver atau ditaruh di bagian AI, maka akan kita tuh bertanya kalau umpamanya orang itu terus bagiannya apa yang tersisa buat manajer project ketika kita menghadapi konsep AI gitu loh. Nah, di sini yang diinfokan kedepannya kita perlu mengembangkan soft skill, kemudian ada kemampuan kepemimpinan atau leadership dan pemikiran strategis plus ketajaman bisnis. Ini yang tidak bisa didevelop oleh AI. Tetapi AI bisa memberikan data-data prediksi yang kemudian akan diputuskan oleh orang yang mempunyai jabatan PM. Ya. Sehingga mereka harus fokus pada penyampaian manfaat yang diharapkan karena tadi ada goal-nya kan. Dan keselarasan dengan tujuannya. Itu yang dibutuhkan untuk setelah 2030. Ya. Jadi ini yang aku spill untuk kalian sore ini karena sekarang sudah menjelang jam 6 kurang 4 menit ya. Kita akhiri dan kemudian kita bisa menunaikan sholat maghrib bersama. Terima kasih Hanafi untuk partisipasinya, terima kasih Putri. Kemudian ada Fudia dan Megalita untuk kontributor opininya. Kita akan bertemu lagi melanjutkan sisa slide ini sebelum kita benar-benar masuk ke ranah simulasi ya, menjadi project manager. Nah, aku akhiri dulu hari ini. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Selamat sore, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus ya.